Hai teman-teman, perkenalkan saya Eka Dinda Eftasari, NPM 2021 135 0076, kelas S2A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan afektif, emosi, dan kepribadian remaja. Menurut Daniel Goleman, emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Sedangkan perkembangan emosi menurut Umar Fahrudin adalah sebuah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Jenis-jenis emosi menurut Kreider dan kawan-kawannya tahun 1983. Emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif dapat berupa takut, benci, marah, dan geram. Emosi positif dapat berupa gembira, bahagia, sayang, berani. Karakteristik emosi pada remaja. Yang pertama, emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul dibandingkan emosi-emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Hal ini disebabkan oleh perlakuan yang diperoleh dari teman sebayanya, seperti direndahkan, dipermalukan, dihina, dipojokkan, dicaci maki, atau ungkapan-ungkapan verbal lainnya. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut pada remaja banyak menyangkut hal-hal seperti takut ujian, tidak populer di mata lawan jenis, tidak mendapat teman akrab, memikirkan kelemahan diri sendiri, merasa kesepian, dan lain-lain. Yang ketiga, emosi cinta. Emosi cinta pada remaja dapat meliputi penerimaan persahabatan, kasmaran, kasih sayang, kepercayaan, kebaikan hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri emosional remaja yang berusia 12-15 tahun. Yang pertama, pada usia ini, seorang anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, siswa mungkin berlaku kasar untuk menutupi rasa percaya dirinya. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan sudah biasa terjadi. Yang keempat, seorang remaja tidak bisa toleran terhadap orang lain dan merasa selalu benar yang disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Yang kelima, siswa-siswi di SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif dan mungkin menjadi marah apabila mereka ditipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu. Selanjutnya, ciri-ciri emosional remaja yang berusia 15-18 tahun. Yang pertama, pada usia ini seorang anak sering melamun untuk memikirkan masa depan mereka. Yang kedua, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka seiring bertambahnya kebebasan mereka. Yang ketiga, sering terjadinya pemberontakan terhadap satu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani. Kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Keempat, perubahan tentang pandangan luar. Dan yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Apakah kalian pernah mendengar tentang kematangan emosi? Lalu, apa sih ciri-ciri seseorang yang sudah mempunyai kematangan emosi? Oke, ciri kematangan emosi yang pertama adalah mandiri dalam arti emosional. Artinya, bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang keempat, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permunculannya tidak impulsif.
Berikutnya adalah upaya untuk meredam emosi negatif. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Ketiga, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Keempat, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya. Kelima, berdasar dan menjadi pemaaf. Dan yang keenam, mengalihkan perhatian dari pemicu emosi negatif. Selanjutnya adalah tentang kepribadian remaja. Kepribadian remaja dapat dilihat dari nilai, moral, dan sikapnya. Nilai merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Lalu, moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Selanjutnya, sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kesimpulannya, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap remaja. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat. Keempat, lingkungan pergaulan. Dan yang kelima, teknologi. Oke, demikian penjelasan tentang perkembangan afeksi, emosi, dan kepribadian remaja. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Thank you, see you next video.